Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat Jamaah Masjid An-Namirah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik, inayah, hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat menjadi amal yang soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan beliau yang berupa ajaran agama Islam, kita semua diakui menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Tauri seperti disebutkan di dalam kitab Nasuhul Ibad. Syekh Muhammad Ibn Tauri rahimahullah, beliau berkata, Syakia iblisu bi khamsati asya'a. Iblis itu menjadi makhluk yang celaka. Menjadi makhluk yang celaka itu sebab 5 perkara. Wasa'ida adamu bi khamsati asya'a. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam itu menjadi makhluk yang beruntung, menjadi manusia yang beruntung juga sebab 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut sangat bertolak belakang. Nabi Adam menjadi orang manusia yang beruntung sebab aqarra bi dzambi. Beliau mengaku kalau beliau melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dulu pernah melanggar larangan Allah memakan buah khuldi ketika masih di surga. Akhirnya dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum, dikeluarkan dari surga, dibuang ke planet yang namanya bumi yang saat ini kita tempati. Beliau mengakui dosa-dosanya lewat doa beliau, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku bahwa beliau adalah
beliau zolim kepada dirinya, melakukan dosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di satu riwayat diceritakan saking menyesalnya beliau Kanjeng Nabi Adam itu sampai enggak berani minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malu menengadahkan muka ke langit selama kurang lebih 350 tahun. Di satu riwayat diceritakan seperti itu, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis. Iblis lam yukir bidzambi, ay lam ya'tarif bihi ala nafsi. Iblis melakukan durhaka, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mau mengakui, bahkan dia tidak merasa. Bahasa Jawanya itu enggak rumongso, nglakoni dosa, melakukan dosa tapi enggak rumongso melakukan dosa. Jadi enjoy saja gitu loh, enggak ada penyesalan, enggak ada pengakuan sama sekali. Enggak ada pengakuan sama sekali dari iblis, tidak merasa melakukan dosa. Kalau Kanjeng Nabi Adam, beliau mengakui bahwa beliau melakukan durhaka, melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa beliau, Rabbana dzalamna. Nah, hal ini bisa kita buat panutan, buat contoh bagi kita. Kita semua sebagai manusia biasa pasti nggak lepas dari dosa. Pasti nggak lepas dari dosa. Bahkan mungkin tiap hari kita mungkin ada dosa walaupun sedikit. Kita bukan orang yang maksum, bukan orang yang dijaga maksum seperti para nabi. Mungkin satu saat kita punya suudzon, itu kan sudah dosa tuh. Kadang tanpa kita sadari terbersit di pikiran kita mempunyai suudzon kepada orang lain. Lah, beruntunglah bagi orang yang mau mengakui bahwa dia melakukan dosa. Ketika kita tahu bahwa itu dosa, kalau kita kepingin menjadi orang yang beruntung seperti halnya Nabi Adam, kita segera meminta ampun, mengakui dosa kita, mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, saya zalim. Ya Allah, saya zalim. Ya Allah, saya zalim. Ya Allah, menyesal, istighfar, menyesal, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Adam wa nadima wa an Aisyata radhiyallahu anha. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innal abda idza atarafa bidzambihi tsumma taba taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika mengakui atas dosa yang telah dilakukan, kemudian dia tobat, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Begitu pentingnya orang mau mengakui dosa. Dalam arti orang kalau tidak mau mengakui dosa otomatis kan enggak merasa melakukan dosa. Tapi kalau dia mengakui dosa-dosanya otomatis punya niat di hatinya itu punya keinginan untuk melakukan tobat. Kalau sudah mengakui atas dosa-dosanya, ya Allah saya zalim, ya Allah saya salah, saya melakukan satu dosa, kemudian dia tobat, taballahu alaihi, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menerima menerima tobatnya. Berbeda dengan iblis, sama sekali tidak mau mengakui, tidak merasa dia melakukan dosa kepada Allah, melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Adam menjadi orang yang beruntung karena beliau wanadima alaihi, beliau menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Berbeda dengan iblis, walam yandim, dia tidak menyesal sama sekali, tidak menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Jadi kebalikannya antara Nabi Adam dengan iblis. Disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhto'a khoti'atan au adnaba dzamban tsumma nadima fahuwa kafaratu. Barang siapa melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, kemudian dia menyesal saja, itu fahuwa kafaratu, termasuk salah satu tebusan dari dosa-dosa tersebut. Menyesal saja itu termasuk salah satu tebusan dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wala manafsahu ala fili dzalikal khata. Nabi Adam wala manafsahu, mencela, dalam arti modo, cara makna kitabnya itu modo itu mencela. Itu gimana sih, ya opo sih awakku kira gitu loh, dalam arti seperti itu. Kok bisa ya saya ini melakukan seperti itu, maksudnya seperti itu. Kalau iblis sama sekali tidak mencela kepada dirinya sendiri, tetap pede-pede aja, pede, nggak tidak mencela kepada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu asro'a fitaubati, segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis sama sekali tidak, kebalikannya, tidak mau bukan hanya segera, tapi memang tidak mau taubat, tidak mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, walam yaknat min rahmatillah, tidak merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada iblis selalu merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sendiri kan sudah disebutkan wala tayasu min rauhillah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih umpamanya seperti ini, walaupun saya ibadah ya tetap aja kayak gini-gini, nggak ada peningkatan, itu kan namanya putus asa. Saya sholat 5 waktu, melakukan sholat 5 waktu, tapi kok tetap gini-gini aja, itu namanya kan putus asa. Ya memang benar orang melakukan sholat itu, umpamanya saya sudah melakukan sholat 5 waktu tapi kok nggak kaya-kaya, umpamanya nggak ada peningkatan, ya tetap gini-gini aja, itu kan merasa putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Ya memang benar, sholat itu nggak membuat seseorang itu menjadi kaya, sholat itu nggak membuat orang menjadi kaya, ya memang benar seperti itu. Cuman kan gini kuncinya Pak, ketika
kita semakin giat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin meningkatkan takarub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya anak kepada orang tua. Ketika seorang anak patuh kepada orang tua, nggak pernah membantah kepada orang tua, disuruh begini nurut, disuruh begitu nurut dan lain sebagainya. Itu kan orang tua itu akan semakin timbul rasa semakin sayang kepada anak itu. Kalau orang tua sudah semakin sayang kepada anak yang seperti itu, apapun akan diberikan oleh orang tuanya. Ibaratnya seperti niku. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita seharusnya selalu meningkatkan takarub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Cara Jawane niku golek rai. Cara Jawane golek rai nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Supaya selalu mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umpama diibaratkan seperti tadi, seperti anak kepada bapak. Sedangkan rasa sayang anak, rasa sayang bapak kepada anak itu berlipat-lipat rasa sayang Gusti Allah kepada hambanya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada seberapanya rasa sayang seorang orang tua kepada anaknya itu dibanding rasa sayangnya Gusti Allah kepada hambanya. Gitu. Jadi ya monggo kita lek kepingin segala sesuatu dituruti oleh Gusti Allah, diberi jalan, umpamanya ada masalah diberi jalan keluar yang terbaik, diberi jalan keluar yang terbaik, ya kita tingkatkan ibadah kita, khususnya sholat malam, zikir pada Allah, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ibaratnya sholawat itu kan wasilah. Ya, sholawat itu kita mau menghadap presiden, umpamanya kita mau menghadap presiden, kalau nggak punya kenalan yang dekat dengan presiden ya kesulitan. Tapi kalau kita punya kenalan yang dekat dengan presiden ya kita gampang saja. Umpama diibaratkan seperti itu, presiden atau pejabat dan lain sebagainya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enak niku cara bertakarub kepada Allah niku membaca sholawat. Apa satu hari minimal 1000 kali, sing paling enak paling ringan itu ya sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dibaca di dalam hati tanpa diketahui orang, umpamanya takut timbul fitnah diketahui orang, kok aku nang diarani ngene kok umak-umik lisane mulutnya kelihatan baca-baca, khawatir kalau dituduh yang macam-macam. Kita baca di dalam hati. Jadi cara bertakarub yang paling ringan, paling enteng itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dibalas 10 kali. Kita membaca sholawat itu kan mendoakan kepada Kanjeng Nabi, supaya mendapatkan rahmat ta'zim dari Gusti Allah. Ibaratnya dulu mungkin sudah pernah saya ceritakan, ibaratnya air di gelas itu sudah penuh.
kita kasih air terus, kita kucuri air terus, airnya itu meluber, airnya itu amber, ambernya itu ke yang membaca sholawat, yang ngucuri itu tadi. Jadi seperti itu. Kalau mungkin bukan berarti kita menafikan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain itu masih membutuhkan ikhlas, tapi bukan berarti bukan berarti wis aku tak enggak ibadah lain aja, aku tak membaca sholawat saja, bukan berarti seperti niku. Lek kepingin ibadah sing enteng umpamanya takorup, mendekatkan diri kepada Gusti Allah, sing paling sing enteng, sing penak iku nggih maca sholawat. Bukan berarti nanti wis maca sholawat tanpa ibadah-ibadah lain, tidak seperti itu. Kalau ibadah lain kayak sholat tahajud dan lain sebagainya itu masih membutuhkan ikhlas, masih membutuhkan ikhlas tanpa pamrih, murni mencari ridho Gusti Allah, niat takarub, mendekatkan diri kepada Gusti Allah gitu. Biasanya niku kalau orang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala banyak masalah niku, supaya masalahnya itu segera terpecahkan, dikasih jalan keluar yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala niku istiqomah melakukan sholat malam. Biasanya seperti itu. Istiqomah melakukan sholat malam, tadarruk, memohon, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan, baik dosa yang sadar ataupun baik dosa yang sadar kita sadari ataupun tidak kita sadari, tanpa sadar melakukan dosa. Kan orang itu jadi gitu loh Pak. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Enggak mungkin kita enggak melakukan dosa. Tapi beruntunglah bagi orang yang mau merasa bahwa dirinya itu orang yang bergelimang dosa. Sekali lagi, kita bukan orang yang maksum. Saya berkata seperti ini supaya kita itu merasa bahwa kita itu memang manusia manusia biasa yang tidak bisa lepas dari dosa. Otomatis kalau kita merasa seperti itu, kita akan terus meminta ampun, istighfar, meminta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Tidak merasa dirinya itu merasa paling benar sendiri, merasa paling di antara yang lain. Kalau seperti itu kan malih koyok iblis ana khairun minhu. Iblis merasa dirinya itu lebih baik, walaupun sejatinya mungkin orang itu memang derajatnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mungkin wonge sregep, orangnya itu ahli ibadah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, bisa-bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sulit mempraktekkan hal seperti itu, memang sulit, tapi tetap harus kita harus selalu belajar dan belajar, sampun jangan sampai lelah kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari masih kecil, masih di ayunan bandulan itu sampai ke liang lahat. Di satu hadis kan disebutkan seperti itu. Jadi alhamdulillah panjenengan sedaya itu masih di Masjid An-Namiro ini masih istiqomah, majelis taklim. memang anjurannya seperti itu, supaya
kita semakin hari bisa semakin bertambah ilmu kita. Otomatis kalau semakin hari ilmu kita bertambah, kita akan semakin meningkatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang itu kan begini Pak, saya sendiri itu kayak masih kemarin itu jumbritan, masih berapa kayak piro wene tulin sopo kali, tahu-tahu sekarang sudah kepala 4, sudah nggak kerasa. Nah, kalau itbak Kanjeng Nabi umurnya menungso niku kan, kalau Kanjeng Nabi kan 63. Umurnya Kanjeng Nabi 63. Jadi nggak kerasa. Lah, di situ kita dianjurkan untuk mengingat-ingat umur semakin tua semakin tambah. Dianjurkan kita menimbang-nimbang banyak mana antara dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan amal-amal kebaikan. Lah, iso di sisa umur kita ini kita semakin meningkatkan amal ibadah guna napa jenenge menebus nutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan, digawe sangu dibuat bekal untuk kita mati kelak. Soalnya ngeten disebutkan dalam satu keterangan itu, dan orang tua-tua dulu itu kan kalau bilang gini, sing sregep nglakoni ibadah gawe sangu mati, tidak digawe sangu di akhirat. Sebagian besar mereka orang tua itu berkata digawe sangu mati. Di antara alasannya itu dalam satu keterangan begini, kuburan, orang meninggal di kuburan itu awalu umuril akhirah li safarikum ilal akhirah. Awalu umuril akhirah gitu aja. Jadi kuburan, ketika kita meninggal dikubur itu permulaan dari perkara-perkara akhirat. Bahkan menurut satu keterangan, fa idza khufifa fihi khufifa fima ba'dahu. Ketika di alam kubur itu siksanya ringan, maka untuk proses selanjutnya itu akan ringan. Ketika di alam kubur itu siksanya berat, maka proses selanjutnya akan berat. Proses selanjutnya itu apa? Ada oro-oro mahsyar, padang mahsyar, ada hisab dan lain sebagainya. Nah, ketika di alam kubur itu siksanya ringan, insya Allah proses selanjutnya akan menjadi ringan. Dalam satu keterangan itu disebutkan seperti itu. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau bilang sing sregep lek nglakoni ibadah digawe sangu mati. Kalau dalam satu hadis itu kan diterangkan, orang kita hidup di dunia ini hanya sekedar mampir berteduh dalam suatu perjalanan. Dalam suatu perjalanan kita dilahirkan ibu kita di bumi, sampai kita meninggal ibaratnya hanya berteduh di bawah pohon. Biasanya kalau orang bepergian jauh, kalau orang dulu itu kan naik unta naik kuda, berteduh di bawah pohon. Umumnya orang kalau cuman berteduh itu kan cuman cuman sedikit ya, mungkin 1 jam 2 jam.
di situ buka bekal, makan coro Jawane buka bontot dan lain sebagainya. Setelah cukup kan melanjutkan perjalanan lagi. Lah, kalau yang namanya cuman mampir berteduh itu kan enggak seberapa. Padahal kalau menurut manusia, umumnya manusia umpamanya 60 tahun seakan-akan kan sangat lama sekali. 70 tahun apalagi 100 tahun umpamanya. 100 tahun seakan-akan kan sangat lama sekali. Padahal perjalanan kita itu lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Coba jenengan bayangkan. Orang yang meninggal mulai zaman dulu. Sebelum kita lahir umpamanya 200 tahun yang lalu lah, orang yang meninggal 200 tahun yang lalu sampai sekarang, belum sampai kiamat, kita nggak tahu kiamatnya kapan, kan ya lama banget di kuburan. Di alam kubur itu sangat lama banget. Nah, orang hidup umur 100 tahun itu kayaknya sudah sangat jarang sekali umur 100 tahun. Jadi perjalanan kita itu masih sangat panjang banget. Bisa jadi masih 1 juta tahun lagi umpamanya itu kiamat. Belum lagi di padang mahsyar. Juga begitu, masih berpuluh-puluh tahun. Di dalam banyak keterangan di hadis itu, di padang mahsyar itu yang kita sering mendengarkan, matahari itu seakan-akan sangat dekat sekali, sehingga keringat manusia itu ada yang kayak banjir, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, bahkan ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai tenggelam, tergantung amal ibadah seseorang. Jadi kalau kita angen-angen seperti itu kan, ya Allah, ya namanya manusia itu kan memang seperti itu nggih. Soalnya setannya juga pinter ya Pak, nggoda manusia supaya kita itu melupakan urusan akhirat, akhirnya berlomba-lomba di dalam urusan duniawi ya. Gitu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam keterangan lain, Syekh Syakik Al-Bulkhi juga menyebutkan, Syekh Syakik Al-Bulkhi itu termasuk salah satu guru dari Syekh Hatim Al-Asyam. Syekh Hatim Al-Asyam itu seorang wali besar. Beliau berkata, alaikum bi khamsi khisalin, lakukanlah alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Ada 5 perkara yang mana lakukanlah 5 perkara tersebut. Yang pertama, ubudullah biqadri hajatikum ilaihi, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut hajat kamu sekalian. Maksudnya gimana maksudnya? Kita disuruh menyembah Gusti Allah menurut hajat kita. Ketika kita mempunyai keinginan diberi anugerah yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus semakin meningkatkan ibadah kita, gitu loh. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut hajat kamu sekalian. Kalau kita ingin diberi anugerah yang lebih oleh Gusti Allah, ya kita harus semakin meningkatkan ibadah kita kepada Gusti Allah. Kemudian yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum.
ambillah harta benda, ambillah harta benda biqadri umrikum fiha. Kira-kira umur kamu di dunia itu berapa tahun gitu, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini supaya kita itu mencari duniawiyah. Mencari duniawiyah itu sekira cukup untuk hidup kita di dunia. Cukup untuk hidup kita di dunia. Maksudnya itu kita enggak menumpuk harta menjadi konglomerat umpamanya. Menumpuk harta menjadi konglomerat, kalau orang itu rezeki, jodoh, mati itu kan memang sudah ada takdirnya. Memang sudah ada takdirnya. Jadi di sini itu keterangan di sini itu maksudnya menumpuk-numpuk harta yang menumpuk-numpuk harta sehingga melalaikan untuk mentasarufkan harta tersebut ke jalan Allah, sedekah umpamanya seperti itu. Kalau memang rezeki itu kan sudah ada garisnya sendiri-sendiri, bukan berarti kita nggak boleh kaya dan lain sebagainya, enggak. Tapi terlalu menumpuk-numpuk harta, kayak umpamanya kan ada itu orang terkaya di dunia, umpamanya kan ada seperti itu. Orang terkaya di dunia itu siapa saja, itu yang nggak boleh. Ya wajar-wajar sajalah, secukupnya, nggak terlalu menjadi konglomerat yang sangat, sehingga orang kalau sudah sangat kaya menumpuk-numpuk harta biasanya nggak mau mentasarufkan pelit umpamanya, nggak mau mentasarufkan hartanya untuk membantu orang lain, untuk ditasarufkan kepada ke jalan Allah, sedekah dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Wa khudhu kemudian wa aznibullaha biqadri taqatikum ala azabi. Perkataan Syekh Syakik Al-Bulhi selanjutnya yaitu lakukanlah dosa kepada Allah. Kalau lakukanlah dosa kepada Allah biqadri taqatikum ala azabi, menurut kekuatan kamu atas siksa-siksa Allah. Kalau memang mampu untuk menerima siksa Gusti Allah, ya lakukanlah dosa. Maksudnya seperti itu. Kalau memang mampu untuk menerima siksa-siksanya Gusti Allah, ya lakukanlah dosa. Tapi kan kita enggak ada yang mampu menerima siksa-siksanya Gusti Allah. Otomatis lah kalau memang enggak mampu, ya jangan lakukan dosa. Sebisa mungkin kita tidak melakukan dosa. Jadi kembali lagi manusia enggak bisa lepas dari dosa, tapi dianjurkan kita ketika melakukan dosa, kita menyadari, kita menyesal, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwatu fid dunya biqadri muksikum wa tazawwatu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Kemudian carilah bekal di dunia untuk biqadri musikum fil qabri. Carilah bekal di dunia untuk kita di alam kubur kelak, seperti yang saya utarakan tadi, yang sudah saya katakan tadi nggih. Jadi carilah bekal ketika di dunia. Carilah bekal ketika di dunia untuk di alam kubur kelak. Di alam kubur kelak. Kira-kira di alam kubur itu kita berapa lama? Kira-kira di alam kubur itu kita berapa lama lah? Kita disuruh mencari bekal sebanyak-banyaknya. Soalnya kan kita di alam kubur nggak bisa memastikan berapa lama kita akan berdiam diri di alam kubur. Nah, ini dulu mungkin sudah pernah saya ceritakan ya Pak. Ada seorang yang kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat barang-barang gaib. Suatu saat orang tersebut lewat di satu pekuburan.
lewat di satu pekuburan, di situ dia melihat penduduk-penduduk para ahli kubur tersebut nun sewu kayak orang yang mencari barang hilang, kayak orang yang mencari barang hilang. Lah ada satu orang yang nggak ikut-ikutan yang lain mencari barang hilang. Terus ditanya, loh sampean kok nggak kayak yang lain, sampean kok tenang-tenang saja. Loh lah saya ini sudah dikirim doa oleh anak saya dari rumah. Itu menurut Nikulo pentingnya kirim doa untuk orang yang sudah meninggal, itu pentingnya di situ. Kemudian ditanya oleh orang yang kasaf tersebut, rumahnya anak sampean itu di mana? Rumahnya anak sampean di mana? Akhirnya diberitahu alamatnya. Alamatnya diberitahu, dicari oleh orang yang bisa melihat barang gaib tersebut, orang yang kasaf tersebut. Dicari, akhirnya ketemu anaknya itu jualan di pasar. Anaknya itu jualan di pasar tapi hafal Al-Qur'an. Tiap hari dia deres Al-Qur'an. Orang kalau hafidhoh itu kan tiap harinya kan diharuskan untuk deres supaya hafalannya enggak lali. Ketika dia deres Al-Qur'an, itu ganjarannya, pahalanya ditujukan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya yang sudah meninggal di kuburan itu tenang-tenang saja, enggak kayak yang penduduk ahli kubur yang lain. Ahli kubur yang lain itu kayak mencari barang hilang, itu nunggu kiriman dari yang keluarganya yang di rumah. Itu disebutkan dalam satu kitab seperti niku. Niku pentingnya pentingnya kirim donga, mengirimkan doa, hadiah kepada orang-orang keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Makanya anak-anak kita itu kalau bisa diwajibkan harus bisa ngaji supaya besok kelak ada yang ngirim kita ketika kita sudah meninggal. Dan berikut di situ pentingnya ngirim donga, mengirimkan doa kepada orang yang meninggal. Lah terus wa'malu, keterangan yang selanjutnya, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fihal maqam. Beramalah karena beramalah karena menginginkan surga, beramalah karena menginginkan surga biqadri ma turiduna fihal maqam. Maksudnya ketika kita menginginkan derajat surga yang lebih tinggi, ketika kita menginginkan derajat surga yang lebih tinggi, otomatis kita akan semakin meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal ibadah supaya memperoleh jannah, memperoleh surga yang surga itu kan ada tingkat-tingkatannya, ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Kalau memang kepingin surga yang lebih tinggi, ya kita dianjurkan untuk melakukan amal ibadah yang lebih amal ibadah yang lebih. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Namirah rahimakumullah, mungkin itu pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada khilafnya, ada kasar dalam saya berkata, saya mohon maaf pada panjenengan semua sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.